Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya, haleluya. Yesus Raja kami, Yesus Allah kami. Ayo Yesus selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Segala pujian kami naikkan, segala sembah kami sembahkan. Semuanya untuk Engkau ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah wujud sembah syukur kami lewat pujian kami. Baik Tuhan, kami akan lanjutkan untuk memuji Engkau. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Suaranya jangan, volumenya jangan keras-keras Pak, gebret Pak, gebret. Oh iya, saya kecilin dikit Pak. Atau tadi pakai anu ya, pakai mic atau enggak ya? Enggak, langsung Pak ini. Oke, kecilin Pak, gebret Pak. Iya. Oke.
Iya, segini Pak. Kecil lagi dikit, kecil lagi dikit, kecil lagi dikit. Kecil lagi. Coba. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Rasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan, ajarilah rasa cinta agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami rasa cinta agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanya cintaku sanggup membahagia. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu
dekat padamu. Baik, selama ini kita yang terserang penyakit seperti katanya Ibu Jen tadi, dan mungkin sekarang sedang ada kesepian, ada satu sobat kita yang setia yang selalu menemani kita. Mari kita puji dia. Gimana Pak Roni suaranya? Suaranya gebret, Pak. Masih Pak? Gebret, ya. Sakit di Saya jauhin telinga. deh, saya jauhin. Pakai Itu udah kecil banget Pak. Pakai handphone. Ya, Nggak ya. usah pakai laptop, laptopnya masalah. Ada satu sobatku yang setia, dia punya diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, karena dia punya diriku. Waktu susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus yang menghibur aku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih ngeresek katanya Pak Roni ya? Iya Pak, Bapak pakai handphone aja lebih bagus. Mungkin laptopnya masalah. Ya itu pakai Jelek laptop, ya? Pak. Jelek ya Pak? Jelek sekali Pak, di telinga sakit Pak. Iya ya. Nah, itu lihat chatnya semua kan komplainnya kan gitu. Iya ya. Saya sampai tak lepas ya enggak pakai apa itu handset saya. Iya. Sayang, Pak Kus. Malam.
Jelek ya? Sangat, Pak, sangat. Segini, Pak, segini. Masih. Nah, itu bagus ini sudah. Engkaulah kekuatanku. Coba ukuran volume itu dititen, Pak. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Baik, saya serahkan Pak Roni.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama, kemudian kita bisa mendiskusikan firman Tuhan yang kita bahas malam hari ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan menerima kami, menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Kami hendak belajar sebagian daripada firman-Mu, biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami, dan kami beroleh berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini, satu tema yang kita mau bahas, yaitu sesi yang ketiga dengan tema besarnya adalah manusia setengah dewa. Subtema yang kita akan pelajari pada malam hari ini adalah Tuhan berbicara lewat Yesus Kristus. Saudara, saya terangkan lebih dulu karena ini sempat tertunda supaya tidak lupa. Yang saya maksud manusia setengah dewa itu yang seperti apa? Yaitu adanya kelompok Kristen tertentu yang mana orang-orangnya punya ciri-ciri, ya, punya ciri-ciri sebagai berikut. Kalau mereka menyampaikan berita firman Tuhan, membuat pendengar itu kagum dan takjub. Tetapi jemaat sebagai pendengar itu juga merasakan sebuah keanehan. Sebab mungkin mereka sudah yakin dengan kesetiaannya dia, kedekatannya dia terhadap Tuhan, namun mereka tidak pernah mengalami seperti yang mereka dengar. Contoh, pembicara ini, kelompok ini tadi yang manusia setengah dewa, seringkali pada saat menyampaikan firman Tuhan, berkata begini, Tuhan berbicara dengan saya secara audible, secara jelas. Kemudian dia juga katakan yang lain, Tuhan memberikan kepada saya sebuah penglihatan. Kemudian dia berkata juga, jangan melangkah dulu. Berdoa, tanya Tuhan dulu. Setelah Tuhan jawab, baru ambil tindakan. Saudara, ditambah lagi, mereka suka berbahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh. Ya, tetapi saya adalah orang yang mau taat kepada firman Tuhan yang berkata, jika di tengah-tengah peribadatanmu tidak ada satu orang pun yang bisa dipakai Tuhan untuk menafsirkan, simpan bahasa rohmu itu. Simpan. Jangan sok pamer. Jangan show off. Sebab tidak membangun jemaat. Buka itu ayat Alkitabnya. Padahal mereka mengatakan bahasa roh hanya sepenggal kalimat yang diulang ribuan kali. Saya jamin palsu. Kemudian besoknya dia berbahasa roh dengan kalimat yang sama. Sepertinya Tuhan itu kehabisan kalimat untuk dititipkan kepada mulut bibir orang itu. Ini yang saya katakan manusia setengah dewa. Job pendengar, tapi pendengar itu bingung. Sebab dia belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Padahal dia merasa dirinya dekat sekali dengan Tuhan. Saudara, kita buka Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2. Subtema kita bahwa Tuhan berbicara melalui Yesus Kristus. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali
dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita. Zaman akhir adalah zaman kita. Dengan perantaraan anaknya, huruf besar. Maksudnya Yesus Kristus Tuhan. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, jelas dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan bahwa pada zaman akhir, yaitu zaman Anda dan saya, zaman ini, Tuhan berbicara lewat apa? Lewat anaknya yang ada di dalam Alkitab ini. Ini adalah isi hati Tuhan, suara Tuhan yang bisa setiap kali kita baca, kita ulang lewat anaknya. Berarti saudara, yang pertama yang kita harus simpulkan, setelah Tuhan Yesus, Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah tidak ada. Ya, sebab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan demikian. Dia bicara zaman dulu nenek moyang itu lewat para nabi-nabi. Tapi pada akhir zaman akhir dia berbicara lewat anaknya. Nabinya kemana? Tugasnya nabi selesai. Sudah selesai, tidak ada nabi. Yang ada adalah rasul. Yang punya karunia itu hampir sama. Ada banyak karunia, nabi dan rasul itu punya kesamaan. Salah satunya dalam bentuk nubuat. Nah saudara, namun ketika tidak ada nabi, saat ini yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan ada loh, yaitu orang-orang tertentu yang membayar harga ketaatan cukup, dan Tuhan berkenan memakai orang-orang ini menyuarakan isi hatinya yang disebut dengan orang-orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian. Saudara, tapi kita perhatikan lebih dulu, harus setuju dulu. 1 Korintus 14 ayat 32. 1 Korintus 14 ayat 32. Berkata begini firman-Nya. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Silakan yang biasa tahu belajar dengan saya mesti mempersiapkan catatan dan Alkitabnya. Alkitabnya dicoreti. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Artinya, seseorang yang dikaruniai dengan karunia kenabian, dia pasti tidak lebih hebat dari nabi yang tertulis di sini. Sama seperti Anda fotokopi SIM atau KTP, pasti hasilnya tidak lebih terang daripada aslinya. Setuju? Jadi yang asli pasti lebih baik daripada fotokopi. Ini karunia kenabian takluk kepada nabi-nabi. Nah, saudara, dari titik tolak ini tadi, sekarang kita mencocokkan. Manusia setengah dewa zaman sekarang ini, asli atau palsu? Asli atau palsu? Tetapi saya tetap katakan, yang asli ada, yang palsu banyak. Saudara, barang asli dengan yang palsu, itu banyak yang palsu. Contoh, Anda datang beli alat sepeda motor.
bilang aja kampas rem. Ketika Anda datang, tanya sama tokonya, tokonya tanya, Pak, mau yang orisinil atau yang KW, Pak? Oh, saya minta yang KW aja, harganya kan beda separuh. Yang jual bilang, loh, yang KW masih macam-macam, Pak. Ada yang Jepang, ada yang Taiwan, Cina, atau dalam negeri. Harganya dewe-dewe. Artinya apa? Jelas kelihatan. Yang asli ini dikelilingi oleh yang palsu dengan jumlah yang banyak, dengan aneka ragam rupa warnanya. Demikian pula dengan karunia kenabian. Tidak semua orang itu diberkati, diberi karunia kenabian. Sebab karunia-karunia ini membawa nama Tuhan dan citra kemuliaan Allah. Enak saja pakai nama Tuhan, kemudian ngomong, ndak ono ujute, tidak ada buktinya. Yang kau katakan itu terjadi. Brengsek kamu. Nah, saudara, dan tanpa sadar orang-orang seperti ini melanggar 10 perintah Allah. Salah satunya apa? Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini dicatut. Nama Tuhan dicatut. Dan ditutup di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kalau kamu tidak dari Tuhan Yesus, Yesus Tuhan itu bisa marah. Sebab apa? Kamu tidak diberi perintah, kamu berkata-kata atas nama Dia dan tidak terjadi. Saudara, sekarang kita ngelihat setelah zamannya Tuhan Yesus tidak ada nabi, tetapi rasul. Nah, salah satu karunia rasul dan nabi ada yang sama, yaitu di dalam hal dia bisa kontak dengan Tuhan. Tetapi apakah sesering seperti para pembicara zaman sekarang? Kita lihat di Alkitab. Namanya Salomo saja. Tuhan menyatakan diri kepada Salomo di dalam Alkitab cuma 2 kali. Salomo itu yang top, 2 kali tok. Loh, zaman sekarang ini pembicara itu kok bisa berkali-kali begitu loh. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Saudara, kita lihat Petrus ini juga pernah mendapatkan penglihatan. Kita tampilkan Kisah Rasul pasal 10 ayat 9. Kisah Rasul 10 ayat 9. Sampai dengan ayat 20. Saudara, di Zoom Narwastu ini saya sebagai pembicara di dalam Bible Study mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama, kita bisa berdiskusi, bukan berdebat, tetapi dasar yang kita diskusikan tetap harus ada ayatnya, supaya kita tidak berdebat, tetapi kita diberi pengertian oleh Tuhan di zaman akhir untuk kurang lebihnya membedakan roh itu roh siapa. Menguji, karena firman Tuhan ngajar kepada saudara dan saya, jangan gampang percaya, tetapi ujilah dulu, roh-roh itu berasal daripadaku atau tidak. Nah, dari titik tolak firman Tuhan itu tadi, saya mengkhawatirkan ada begitu banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, karena diperingatkan oleh Tuhan juga bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Mari saudara, saya bacakan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Sampai 20.
Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang yang bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini ada pesan apa? Pesannya yang pertama, ternyata rasul itu juga bisa sekaligus mendapatkan penglihatan, juga suara. Di samping dia melihat, dia juga mendengar suara. Kemudian yang kedua, jika itu berasal daripada Tuhan, biasanya Tuhan mengulang untuk membuat kita tidak ragu kalau itu memang dari Tuhan. Itu 3 kali. Itu 3 kali. Sama seperti jika Anda buka di dalam 1 Samuel pasal 3. Ketika Samuel kecil itu pertama kali dipanggil oleh Tuhan, dia belum pernah mendengar suara Tuhan. Itu Tuhan manggil Samuel kecil tadi sampai 3 kali. Baru Imam Eli itu ngasih tahu kepada Samuel. Karena pertama kali Samuel berpikir, ini pasti Imam Eli yang panggil dia. Oleh karena itu dia menghadap kepada Imam Eli. Setelah ketiga kali, Imam Eli baru paham. Oh, nak, ini berarti Tuhan yang panggil kamu. Kalau nanti dia panggil lagi, berarti keempat kalinya, kamu berkata, hambamu siap mendengar. Tetapi 3 ini tadi membuat imam besar Eli paham. Ini Tuhan. Saudara, lihat di dalam Alkitab. Hampir semuanya ada angka 3. Tuhan Yesus berjalan di atas air kira-kira jam 3. Dia mati kira-kira jam 3. Dia jatuh pikul salib 3 kali. Petrus menyangkali dia 3 kali. Yesus Tuhan meneguhkan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dia mati dan bangkit hari ketiga. Semuanya angka 3. Nah, saudara, kemudian jika itu dari Tuhan, pasti ada konfirmasi.
Sebab ketika Petrus sedang memikirkan tentang arti penglihatan tadi, di mana Tuhan ingin beritahu kepada Petrus, semua makanan itu halal. Kemudian datanglah orang yang bertiga yang diutus oleh Kornelius di depan pintu. Manusia, rasul, tetap bisa bimbang. Siapa orang ini? Tetapi Tuhan yang mengutus untuk satu pekerjaan yang besar. Selalu memberikan konfirmasi. Kamu tidak usah ragu, ikut orang itu karena aku yang menyuruh mereka datang menjemput kamu. Karena apa? Petrus mau dipakai oleh Tuhan membaptis Kornelius bersama keluarga dan orang yang menantikan kabar keselamatan dari mulut Petrus. Saudara, manusia setengah dewa seringkali berkata, Pak Pardosi, saya ketika berdoa, saya melihat wajah Bapak. Tuhan berbicara dengan saya tentang Anda demikian. Jangan percaya selama Tuhan tidak konfirmasi dengan Pak Pardosi. Bohong. Sebab ketika Yusuf mulai memikirkan untuk menceraikan secara diam-diam Maria sebagai tunangannya karena Maria kedapatan hamil oleh Roh Kudus. Tuhan juga yang menolong Maria untuk memberikan konfirmasi dan dia berkata, Yusuf, jangan takut. Engkau mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus. Konfirmasi. Manusia setengah dewa, penipu. Zaman now. Hati-hati. Ya, siapapun engkau, apapun aliran gerejamu, saya nggak pedulikan itu. Kalau kamu lakukan hal yang seperti ini dan ternyata tidak terjadi, kamu adalah penipu. Saudara, kemudian kita lihat juga Petrus dilepaskan dari penjara oleh Tuhan. Dan ini menjadikan sesuatu kesaksian yang menakjubkan saudara-saudara yang tahu bahwa Petrus itu ditahan. Dan bisa-bisa tidak lama Petrus bisa dihukum mati. Kita buka Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku.
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Saudara, inilah yang terjadi kepada Rasul Petrus. Berarti keajaiban ini bisa dialami oleh para rasul. Kenapa mereka mengalami hal-hal yang spektakuler ini tadi, supranatural, mukjizat yang luar biasa, yang akibatnya membuat banyak saudara-saudara itu yang kagum dan memuliakan nama Tuhan, sebab para rasul telah membayar harganya dengan kesetiaan dan ketaatan dan siap mati untuk Kristus. Wajar kalau Tuhan membela mereka dengan begitu dahsyat. Nah sekarang orang-orang manusia setengah dewa ini tadi sudah membayar apa? Rasul dan Nabi tidak pernah memikirkan masa depan keluarga mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana menjalankan misi Tuhan dan membuat misi itu sukses untuk kemuliaan Tuhannya. Nyawa sebagai taruhannya. Sedangkan manusia setengah dewa zaman sekarang hidup di dalam kelimpahan mereka. Hidup di dalam nikmat daging mereka. Tetapi seakan-akan mereka adalah orang yang lebih hebat daripada tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di dalam kitab suci. Mereka bisa pergi, naik turun ke surga, pulang balik dari neraka. Hidup masih secara daging nikmat. Nggak sama dengan kesaksian para rasul yang semuanya mati dengan sangat menyedihkan. Nah saudara, bukan keajaiban itu tidak ada. Bukan mukjizat itu tidak terjadi kepada orang-orang setianya. Orang-orang yang taat kepada dia. Karena ketika Tuhan akan membela, justru Tuhan ingin tunjukkan kepada Mesir, kepada Firaun. Sehingga Tuhan mengeraskan hati Firaun dengan maksud dan tujuan agar mereka tahu bahwa aku adalah Tuhan yang membawa engkau dengan tanganku yang kuat, dengan mukjizat yang tidak terpikirkan oleh mereka. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, sekarang orang-orang zaman sekarang ingin tunjukkan. Kalau rasul bisa, nabi bisa, gua juga bisa. Nanti dulu, apa yang kau bayar untuk sebuah ketaatan, apakah sebanding setara dengan para rasul dan para nabi? Kenapa engkau lebih hebat dari tokoh Alkitab yang ditulis di dalam kitab suci? Padahal tadi kita ngelihat karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Berarti harusnya derajat kadar kehebatanmu jauh di bawah yang asli. Tetapi sekarang justru engkau menampilkan diri lebih hebat dari yang tertulis. Saudara, kita lihat sekarang rasul yang tidak kalah hebat adalah Paulus. Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Ketika kapal itu kandas. Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24.
Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, mukjizat itu terjadi juga atas hidup Rasul Paulus. Ketika kapal ini kandas, semua penumpang takut. Tetapi Rasul Paulus didatangi malaikat Tuhan yang berkata seperti itu. Sehingga tidak heran, saudara, kalau para rasul atau nabi yang mendengar suara Tuhan atau dia mengalami Tuhan untuk kebaikan banyak orang, mereka dengan yakin menyaksikan. Karena apa? Itu pasti terjadi dan Tuhan minta itu diberitakan. Dan luar biasanya, karena satu orang benar, Rasul Paulus, maka seluruh penumpang yang ada di kapal itu selamat karena ada Rasul Paulus. Saudara, hati-hati. Kalau engkau palsu, apa yang kau katakan diikuti banyak orang. Orang itu semua tidak selamat gara-gara kamu orang salah. Gara-gara kamu orang jahat. Itu orang-orang yang jadi pengikutmu itu bisa mati semua. Oleh karena itu stop, berhenti dan bertobat. Kalau engkau adalah orang benar, apa yang kau katakan dan diikuti oleh banyak orang, itu akan membawa dampak kebaikan karena engkau orang benar. Kata-katamu adalah kata-kata keselamatan. Pengikutmu juga akan diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Malaikat itu berkata, gara-gara engkau. Ini karena kasih karunia Tuhan. Karena engkau. Semua penumpang yang bersamamu diselamatkan Tuhan. Yang tidak selamat cuma kapal ini. Benda ini saja. Saudara, Kisah Rasul 28 ayat 3-6. Juga Rasul Paulus. Kisah Rasul 28 ayat 3-6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, dari kapal tadi, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia, Paulus, seorang dewa. Saudara lihat, kedahsyatan Tuhan membela, memagari, membentengi utusannya. Itu membuat orang itu terkagum-kagum. Dikiranya Rasul Paulus ini adalah seorang pembunuh yang lolos, walaupun lolos dari celaka di laut, tetapi oleh Dewi Keadilan tetap dikejar untuk dibunuh, digigit ular. Ular beludak. Tetapi setelah mereka lama menanti-nantikan, itu tidak terjadi. Rasul Paulus tidak apa-apa. Dia kibaskan ular itu tadi.
Dan mereka mulai berkesimpulan, oh kalau begitu, orang ini adalah seorang dewa. Artinya apa? Jika Anda dan saya adalah orang setia yang dipakai oleh Tuhan, pagar perlindungan Tuhan itu menyertai di mana saja Anda berada. Saudara, apa yang dilakukan oleh sekelompok hamba-hamba Tuhan dengan jumawanya pada waktu COVID-19, mereka berkata, berapa banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan saat itu? Menandakan apa? Satu, jangan sombong. Dua, jangan mencobai Tuhan Allah. Sebab Yesus Tuhan pun ketika dicobai oleh iblis setan meyakinkan, bukankah bagimu telah diberi jaminan? Malaikatnya telah diutus oleh Dia agar menatang engkau dengan kedua tangannya, supaya kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Jika engkau adalah anak Allah, loncat dari tempat tinggi, terjun ke bawah. Yesus Tuhan berkata apa? Jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara, Anda boleh punya iman. Anda boleh yakin. Tetapi, jika Anda adalah orang yang memang diurapi oleh Tuhan, Anda pasti punya hikmat. Jika peristiwa yang besar ini melanda seluruh dunia, dan mematikan banyak orang, pastilah ini bukan perbuatan iblis. Iblis bukan pemilik umat manusia. Dia tidak berani menyentuh. Sebab ada banyak ayat yang menjamin keselamatan saudara dan saya. Ketika Ayub mau dicobai, apa yang dikatakan oleh iblis? Silakan Ayub disiksa. Tetapi sayangkan nyawanya. Tuhan masih melindungi Ayub. Dan dia memberikan jaminan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan sehelai rambutmu saja jatuh tanpa seizin aku. Kalau ini yang meninggal, bukan bicara bilangan 1-2 orang. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Pasti ini oleh pemiliknya diizinkan terjadi. Karena apa? Yang mengizinkan adalah sang pemilik. Namun saudara, Anda tidak perlu takut, tetapi juga tidak perlu bersombong hati. Tetap jaga prokes. Tetap hati-hati dan waspada. Hidup tetap berdoa, bersandar minta pertolongan Tuhan. Jika Anda dan saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, saya terlalu yakin Dia akan melindungi kesehatan dan keselamatan setiap keluarga besar kita masing-masing. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mengasihi Dia, dan Dia juga mengasihi saudara dan saya. Sampai di sini penjabaran saya. Sebagai awal, kita masuk pada sesi tanya jawab. Amin. Pemaparan firman yang luar biasa. Dan kesempatan sesi ini adalah tanya jawab. Yang belum mengerti akan firman yang dibahas tadi, silakan bertanya. Atau ada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin terasa aneh selama ini, silakan bertanya. Hambanya akan menjawab. Silakan Bapak Ibu, kita buka ruang untuk diskusi. Nanti kita akan dibukakan oleh Tuhan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang akan menambah kita punya wawasan. Sebab kesulitan kita sebagai anak Tuhan zaman sekarang yaitu membedakan yang asli dan yang palsu. Kenapa? Karena capnya semua itu sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah mengunjungi adik saya di Madiun. Nah, Madiun itu terkenal penghasil brem. Saya masuk ke toko brem, dijual semua merek, macam-macam brem ada di situ untuk oleh-oleh. Saya ngelihat, tuh saya bingung mana yang enak, kan gitu. Saya cari yang enak. Penjualnya ngamatin saya, kemudian mendekati saya terus tanya, Pak, Bapak mau beli yang mana? Saya tanya,
Bu, saya ini bingung, saya bukan orang sini. Yang enak yang mana? Ini kok semua bilang asli. Oh ya Pak, ini asli, ini asli. Saya nanya, ada ndak yang palsu? Nah, seperti inilah kesulitan kita membedakan. Semua klaim, saya asli. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lebih dulu? Silakan hamba Tuhan, silakan yang mau bertanya. Karena ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Ya, ada Bu Rida, Bu Sinta, Ya. Cik Suing, Jin, Nenek, ya, Ada Sani, Pak Kuswadi juga. Pak Effendi, Pak Januel. Pak Kuswadi ini gembala GKIN, Pak. Mari, Oh silakan. iya, salam kenal Pak Kuswadi. Ya, Pak. silakan. Salam, Silakan, Pak. silakan. Shalom, shalom Pak Kus. Iya, saya ada jemaat dari gereja lain dan dia dapat penglihatan, dia sering dapat istilahnya pesan dari Tuhan atau nubuat. Iya. Saya kira itu hanya apa ya? Dia ingin mendapatkan nilai kalau dia itu dekat sama Tuhan. Iya. Dan saya kesulitan untuk cari ayatnya. Bagaimana antar dia. Wah, ini masalah bisa menjadi-jadi. Padahal nubuat ya tidak pernah terjadi. Iya. Menurut Pak Roni gimana? Oke. Pak Kus bisa tolong dicatat Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Silakan ditayangkan Pak Bram. Jadi gini, kadang ada satu gereja yang ibadah, begitu selesai ibadah, gembalanya itu tanya sama jemaat. Jemaat, siapa yang mendapatkan penglihatan? Wah, lu kok setiap hari ono penglihatan lho. Saya itu kadang melayani gereja model seperti ini juga pusing juga saya. Nah itu lihat ini, ayatnya ini bagus. Ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Ini masih zamannya Musa loh, Taurat loh ya, Ulangan ya. Demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, hanya kecil. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tuhan menjawab, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi, dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Tidak usah kagum, tidak usah takjub sama orang ini, tidak usah gentar, karena apa? Orang ini sedang ingin menunjukkan seakan-akan dia punya kedekatan istimewa dengan Tuhan, tahu sebelum apa yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Nah, itu nubuat. Oleh karena itu, kalau orang bernubuat, tolong Anda catat kongkon teken. Sampai gak terjadi, tak ketaki kamu. Oh, iya, tanda tangan Pak, betul ya ini Anda ya tanggal sekian Anda bernubuat ini. Ya, termasuk yang di YouTube yang katanya pesan untuk Februari untuk tahun 2022, 23, 24, 25. Tinggal ditunggu aja. Betul apa enggak itu? Terjadi atau tidak? Kan begitu. Ya, enggak usah sungkan sekarang. Ketika Anda sungkan untuk mengkritisi ajaran yang sesat, berarti apa? Anda adalah Kristen yang tidak bisa dipakai sebagai saksi. Buka itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Ayo silakan ditayangkan, tak tunjukkan. Supaya Anda tahu Anda punya kualitas seperti apa, keimanan, kekristenan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, garis bawahi, ke atas kamu. Yaitu kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Nah, sekarang jika Anda tahu ada pengajaran yang salah, terus kemudian Anda tidak berani ngritisi, jelas saya langsung simpulkan pertama. Anda bukan saksi. Tidak ada saksi yang bisu. Kalau Anda bukan saksi, saya jamin Roh Kudus tidak tinggal di dalam kamu. Sebab apa? Kamu tidak punya keberanian. Untuk ngomong aja tidak bisa. Walaupun engkau berbahasa roh. Pret. Pasti tidak. Anda lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam memberitakan kebenaran. Dia tidak cari muka. Tayangkan Matius pasal 22 ayat 15 dan 16. Matius 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Saudara, jadi Tuhan Yesus bicara seperti apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dia tidak mencari muka saat dia memberitakan kebenaran. Walaupun kebenaran itu menyinggung dan lain sebagainya, dia nggak pedulikan. Sehingga lewat pemberitaan firman yang dia sampaikan, maka semua tokoh agama, ahli Taurat orang Farisi, itu dikecam oleh dia di dalam Matius pasal 23. Anda baca itu, setiap ayat dimulai dengan celakalah engkau, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, engkau adalah orang munafik. Itu terus. Yang mengakibatkan pada akhirnya semua orang membenci Tuhan Yesus dan semua yang membenci berkata, salibkan dia. Nah, berbeda dengan pembicara zaman sekarang, demi melihat orang yang biasa kasih amplop, khotbahnya langsung diarahkan bagaimana menyenangkan hati orang tersebut dan mengenakkan telinga orang itu untuk mendengar apa yang disampaikan. Demikian Pak Kus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kus. Terima Ya, kasih. Silakan. Ada yang lain, silakan. Pak Pardosi, silakan Pak. Iya. Ya, ada hal yang saya mau tanyakan. Iya Tadi Pak. kurang jelas apakah maksudnya di dalam firman Tuhan itu manusia setengah dewa. Iya. Itu yang pertama, nanti kemudian mengenai kisah Rasul 1 ayat 8 itu, apakah memang manusia, orang percaya itu Roh Kudus itu belum turun? Nah, seperti itu Pak. Iya Pak, terima kasih. Iya. Jadi apakah yang dimaksud dengan judul saya Pak? Itu tidak ada di Alkitab. Saya yang memberikan judul dengan judul manusia setengah dewa. Tadi saya terangkan, manusia setengah dewa adalah para pendeta, para pembicara yang pada saat dia khotbah membuat jemaat itu kagum dan bingung jadi satu. Kagumnya itu sepertinya orang ini begitu dekat dengan Tuhan. Sampai apa? Seringnya dia berbicara dengan Tuhan. Tuhan ngomong sama dia sering sekali. Seringnya Tuhan memberikan penglihatan. Habis persekutuan, orang pada datang sama dia, dia bisa kasih ayat Pak. Terhadap orang yang punya masalah. Itu orang setengah dewa. Dan jemaat yang bingung ini, dia kan tahu dirinya sendiri. Jemaat mungkin ada berkata, aku ini cinta sama Tuhan. Tapi tidak pernah mengalami hal seperti itu. Dan apa yang dialami oleh manusia setengah dewa itu, tidak tunduk kepada nabi-nabi. Dia lebih hebat daripada yang asli. Nah, ini yang saya maksud itu. Sudah paham ya Pak Pardosi yang ini ya. Terus kemudian Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Silakan ditampilkan dulu. Pertanyaan Pak Pardosi, apakah betul Roh Kudus belum turun? Tidak Pak, Roh Kudus sudah turun. Tetapi lihat,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Garis bawahi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu maksudnya apa? Roh Kudus memang sudah turun. Tetapi pertanyaannya, Roh Kudus itu apakah betul turun juga di atas kamu? Roh Kudus bisa turun ke atas kamu, catatannya satu, Pak. Jika dia cocok dengan hidupmu. Kalau Anda bukan orang yang taat, Alkitab berkata, engkau harus kudus sebab Allah adalah kudus. Dia pasti tidak akan hidup dan menguasai hidup Anda dan saya. Syaratnya untuk Roh Kudus itu turun, itu harus cocok. Sama seperti seorang bapak dan ibu punya anak lebih daripada satu, ya, lebih daripada satu. Orang tua ini selalu berpikir, nanti di hari tuaku, aku tinggal sama siapa ya? Masa ke panti jompo? Kan harapannya ada anak yang mengasihi dia, merawat dia di hari tua. Nah, kenapa seorang ibu yang melahirkan anak lebih dari satu itu harus milih? Mungkin milih anak yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Setelah kita tanya, Bu, kenapa ibu milih anak itu? Dia bilang, sebab aku cocok. Dia bisa ngerti aku juga bisa ngerti dia. Ada kecocokan. Nah, kecocokan itu hanya Anda bisa dapat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Tolong ditampilkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus sampai 20. Tak bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Perhatikan 20. Pada waktu itulah, waktu yang mana? Waktu ayat yang di atas tadi. Mulai 15 sampai 19. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku, Yesus Kristus Tuhan, di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Manunggal, cocok jadi satu. Kenapa? Karena kamu melakukan semua perintahku. Roh Kudus mungkin turun di seseorang, tetapi kenapa orang ini kok biasa-biasa? Sebab Roh Kudus tidak berkarya maksimal karena apa? Kita bukan pribadi yang terlalu mencocoki dengan dia. Demikian Pak Pardosi. Ada yang lain, Pak? Oke, baik Pak Roni. Terima kasih. Kembali kita ke fokus ke Roh Kudus itu, ya. Ya. Apakah tidak seperti bahwa kita sudah percaya bahwa maka Roh Kudus itu turun, bahkan sudah komplit dalam diri kita. Apakah tidak demikian? Karena di ayat mengatakan coba Pak kita sama-sama sharing dulu ya di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya, silakan ditampilkan. Efesus berapa? 1. Efesus 1 13 14. Silakan Pak dibaca. Saya baca dulu Pak supaya nanti kita di 1 ayat 18 itu Pak ya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Iya. Dalam dia kamu juga. Ini ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Iya.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi maaf Pak, Amin. saya bukan menggurui ya, tapi Silakan Pak, enggak apa-apa, kita diskusi. Iya. Yang di sini, ketika saya percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu telah dimateraikan di dalam diri saya karena saya sudah percaya kepada Dia, dan dialah Roh Kudus itulah menjaminkan bahwa saya sudah percaya kepada Yesus dan menjadikan saya itu akan Injil keselamatan, maka saya percaya dan saya diselamatkan. Nah, itulah saya menurut yang saya pahami Pak di dalam Efesus 3:14. Kalau di ke 18 itu, jadi mungkin ini yang kita coba akan sampaikan, sehingga seperti dikata Bapak, bagaimanapun kita orang Kristen pasti harus tahu kita tujuan kita. Jadi jangan sampai kalau namanya itu sudah keliru, jangan kita diamkan, sehingga kita akan memang sampaikan, saksikan, sehingga kita orang Kristen mengerti, memahami dengan kebenaran itu dengan jelas. Seperti itu Pak Roni. Terima kasih Pak, saya buktikan sekarang ya. Dari Efesus tadi berapa? Pasal 1 ya tadi Bapak ya. Pasal 1 ayat 13-14 kan ya. Oke, tampilkan yang 13 ya, tampilkan yang 13. Itu ada kata percaya ya. Ya, betul Pak. Oke. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Tolong digarisbawahi, ketika kamu percaya. Ya, percaya. Ya. Nah, apa arti kata percaya? Ya, Saul diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan percaya kepada Saul juga. Sebab waktu itu Saul adalah orang yang baik, Pak. Dia rendah hati, dia bilang, Tuhan, kenapa mati saya? Saya kan orang masih muda, tidak punya pengalaman, dan dari suku Benyamin paling kecil. Ya, tetapi Tuhan berkenan kepada Saul. Maka Samuel diminta urapi Saul sebagai raja pertama. Betul ya Pak ya? Ketika pengurapan itu tadi, berarti apa Pak? Roh Allah tinggal di dalam Saul. Roh Allah berkuasa atas Saul. Sehingga ketika Saul disertai oleh Tuhan, kemana saja Saul berperang, Saul menang loh Pak. Ya, coba kita tampilkan sekarang 1 Samuel 16 ayat 14. Ya. Ketika Saul mulai tidak melakukan perintah Tuhan, ayat ini berbunyi demikian, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pak, berarti Roh Kudus bisa mundur. Ya, Roh Tuhan siapa? Adalah Roh Kudus, penyertaan. Itu bisa ditarik oleh Tuhan. Dia mundur karena apa? Tidak cocok. Sebab apa? Dari yang dulu percaya, melakukan firman-Nya, perintahnya, terus kemudian sekarang dia tidak melakukan. Lah, orang Kristen seringkali hanya bilang saya percaya, tapi tanpa perbuatan. Sekarang saya buktikan lewat apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa percaya itu melakukan. Buka Yohanes pasal 16 ya. 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Garis bawah itu. Mengasihi aku dan percaya. Orang kalau mengasihi, ya, orang kalau percaya, itu mesti timbul kasih, Pak. Ya, anak percaya sama Pak Pardosi. Anak ini mesti timbul kasih, timbul kekaguman. Akibatnya apa? Kalau dia mengasihi, dia melakukan nasihat bapaknya. Yaitu Yohanes 14 ayat 15. Oleh karena itu, Pak Pardosi tadi tidak salah, tetapi tolong kata percaya itu dijabarkan bahwa arti percaya yaitu menjaga
semua firman Tuhan itu jangan sampai gugur di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang ada di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, silakan ditampilkan. Ya. Ayat 19 dan 20. 19 dan 20 ini adalah perilaku Samuel. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ini kesetiaan yang dia bayar. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Sebab lewat mulut lidah bibir Samuel Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan dalam bentuk nubuat. Demikian Pak Pardosi, terima kasih. Oke. Kata Baik. percaya itu Pak, ya. Oke. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu yang lain, silakan. Silakan yang lain. Saya Pak Pak Roni. Januel, silakan Pak Januel. Ya, silakan Pak Januel. Saya tadi sempat mendengarkan Pak Ya. Roni, celakalah itu di Matius pasal 23, Pak. itu aja. Pak Matius pasal 23, Anda buka dulu ya. Ya. Nah, nanti Anda mulai menemukan mulai ayat 13 ya. 13. Nah, itu didahului nih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Nah, kalimat itu diulang terus. Ayat 14. Coba 14. Celakalah kamu. Itu tadi. Ayat 15. Celakalah kamu. Ayat 16. Celakalah kamu. Ya, seperti itu. Ayat 23. Celakalah kamu. Nah, di sini saya pernah dikritik, Pak Januel, oleh teman saya. Saya dikritik begini. Teman saya juga pendeta. Pak Roni, kenapa Anda khotbah dengan nada yang kasar sekali? Anda bilang kelompok ini, kelompok itu, para pendeta, pembicara. Berarti yang Anda sebutkan komunitas. Saya bilang, lah kalau saya itu anaknya Tuhan Yesus, maksud saya tidak boleh nyontoh bapak saya. Bapak saya itu loh khotbah yang disebut apa? Ahli Taurat orang Farisi ini bicara komunitas. Walaupun tidak menyebut namanya, tapi kelompok ini disebut oleh dia. Supaya apa? Pendengar itu paham, oh ini toh yang dimaksud. Nah, sebab kenapa? Dia dalam Matius 22 diakui oleh orang-orang Herodian bahwa engkau itu tidak takut kepada siapa saja dengan jujur menyampaikan kebenaran firman. Demikian Pak Januel, terima kasih. Silakan ada yang lain. Di Zoom ini kita santai seperti kita ngobrol tapi belajar. Baik, masih banyak waktu sisa. Silakan. Ya, Ada kesempatan silakan. bertanya. Mau bertanya Silakan. lagi, silakan. Masih ada yang apa itu di luar sana yang ganjel, kita bisa bawa di sini untuk didiskusikan. Mudah-mudahan terjawab, kan begitu. Silakan, ada yang lain. Nenek Jin, silakan kalau mau nenek mau bertanya loh, sambil tiduran. Iya, silakan nenek. Mana ini Jin? Bilang. Saya mau Silakan. di Pare ini seringkali pendeta doa keliling, Pak. Di jembatan, di tempat-tempat angker, dia setan. Iya, oke. Ada lagi yang begini, Pak. Kalau ada orang sakit, dia minta didoakan, dia bilang, kamu pergi ke sungai, basuh di sana. Padahal sungai itu tempat buang kotoran, ya. Menurut
pengajaran Pak Roni hal seperti itu, Pak Roni setuju apa enggak? Pak, ajaran-ajaran seperti itu saya tidak setuju ya. Sekarang misalkan mereka keliling doa ya toh, ngusir setan ya toh, ya keliling. Itu adalah yang pertama tadi Pak Kus tanyanya itu ya, ada yang keliling doa ngusiri setan ya, ke jembatan kemana ya. Nah, tempat-tempat tertentu. Anda kalau belajar Alkitab, engkau adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh ya ingin mencari kebenaran, pastilah kurang lebih juga yang tentang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi prioritas utama. Nah, sehingga itu menambah pengertian dan wawasan kita. Coba, perbuatan ini saya katakan itu sia-sia karena engkau tidak mengerti bahwa iblis setan itu tidak akan mati sebelum waktunya yang ditentukan oleh Tuhan. Sebab kapan iblis setan itu dihukum, ada kontraknya, ada deal waktunya. Kita buka Matius pasal 8, tak bacakan mulai ayat 28, supaya tidak terputus. Judulnya adalah 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Ya, ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tolong digarisbawahi, sebelum waktunya. Berarti deal waktu, kontrak itu sudah ada. Kapan iblis setan disiksa? Garis bawah itu ayat 29. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 2 orang yang kerasuk setan itu setan yang legion itu. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Sudah sampai sini saja. Selanjutnya kan Anda tahu, akhirnya babi ini terjun ke jurang, babi itu mati. Pertanyaannya, apakah setannya tetap dibangkai babinya? Tidak. Berarti iblis setan ini, dia bisa melanglang buana di mana saja. Dia bisa nempel masuk di hewan ternak, babinya dimasuki. Dia juga bisa ke hewan selain babi. Dia juga bisa tinggal di pohon yang rindang. Dia bisa tinggal di tempat-tempat yang gelap, yang kumuh. Dia bisa tinggal di patung-patung yang menyerupai yang mereka suka masuk di situ. Atau cincin, jimat, dan lain sebagainya, dia bisa masuk ke situ. Dia juga bisa masuk ke manusia. Yang diusir tadi kan lari. Intinya, juga Alkitab berkata, kamu melawan roh-roh yang ada di udara. Termasuk di gereja pun tidak jamin steril. Tidak jamin. Tetapi kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita sebagai anak Tuhan itu dipagari dengan perlindungan dari Dia. Nah, otomatis ini adalah perbuatan sia-sia, Pak Kus. Goblok. Pendeta goblok itu. Ngapain buat tengkingi mek pindah tok? Ya, kalau Anda itu pelaku firman, dia pindah. Tetapi kalau Anda bukan pelaku firman, iblisnya ngakak. Pendeta gendeng ini, kan begitu. Tidak mampu ngusir. Sebab apa? Kisah Rasul 19, Anda baca ada judul anak-anak sekewa. Iblis itu tahu siapa Anda, siapa saya. Oleh karena itu, iblis yang ada di dalam orang yang dirasuk tadi, teriak kepada anak-anak sekewa yang berperilaku seperti tukang jampi-jampi. Cuma kenal nama Tuhan Yesus, tapi kelakuannya bukan mencerminkan pengikut Kristus, maksudnya itu. Sehingga iblis setannya teriak, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Itu tadi.
dipermalukan oleh iblis setan kalau Anda bukan pelaku firman. Tetapi jika Anda pelaku firman, itu bisa dites. Orang kerasuk setan Anda doa, hitungan menit setannya kabur. Karena apa? Dia tahu seberapa engkau dekat dengan Tuhanmu, itu akan membuat mereka semakin gentar. Karena engkau adalah anak Allah. Terus kemudian yang berikutnya. Kamu cuci muka di kolong jembatan di sungai itu. Padahal itu tempat orang buang kotoran. Apakah dengan pengajaran seperti ini saya cocok? Metode yang dilakukan Tuhan Yesus, jangan kita ikut meniru. Sebab apa? Kita ini adalah debu tanah, umat ciptaan. Ya, kita tuh umat ciptaan. Yesus Tuhan adalah Sang Pencipta. Ya, kita tidak layak untuk mencontoh, meniru apa yang dilakukan. Ya, seperti mau apa itu Yesus Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Dia di tempat yang kecil, lokal kecil, di danau. Ketika ada badai, dia menghardik angin dan danau itu menjadi taat, menjadi teduh. Kemudian ditiru oleh kelompok manusia setengah dewa. Dia ingin meniru cara-cara Tuhan Yesus. Mereka, orang ini menghardik, pendeta ini menghardik COVID-19 secara nasional. Di YouTube viral. Ya, saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19 di Indonesia. Supaya COVID-19 ini pergi seperti Yesus Tuhan menghardik angin dan danau. Dan ekonomi Indonesia dipulihkan. Yang terjadi apa, Pak? COVID-nya meledak. Sudah enggak usah. Gaya-gaya seperti itu enggak usah. Kita ini debu tanah. Tuhan pencipta. Kita cukup kagumi apa yang dia lakukan. Ketika dia menyembuhkan orang buta, dia harus dengan ludahnya mengaduk tanah liat. Menyuruh mereka membasuh di kolam. Dan lain sebagainya. Biar itu kita kagumi aja sebagai cara-cara Tuhan Yesus. Anda tidak perlu mencontoh, kecuali dia perintahkan. Demikian, Pak Kus. Terima kasih. Terima Baik, kasih. silakan yang lain. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya nih Pak Roni. Silakan Pak Michael. Maaf ini, bos jadi Ya. bertanya ini. Untuk Ya. supaya menghilangkan kekosongan ini. Ya. Saya mau bertanya begini Pak. Sekarang ini lagi ngetren dan viral bahasa roh Pak. Iya. Bahasa roh ini apa benar sih Pak? Bahasa roh itu benar dari Roh Kudus atau dibuat-buat? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada istilah banyak abaduan kita dengar. Kalau kita memakai bahasa roh, iblis setan itu tidak akan bisa mencuri, tidak dengar, tidak mengerti bahasa roh itu. Hanya Tuhan dengan kita. Itu saja Pak, dua pertanyaan. Terima kasih. Oke. Pak Michael, saya jawab yang nomor 2 dulu. Ya, nomor 2 dulu. Banyak pengkhotbah salah. Banyak pendeta bicara keliru. Ketika mereka di atas mimbar Allah bilang bahwa bahasa roh adalah bahasa sandi. Yang mengerti adalah Anda yang menyampaikan bahasa roh dengan Tuhan. Sehingga ketika Anda berdoa dengan bahasa roh, iblis tidak bisa mencuri apa yang kau sampaikan kepada Tuhan. Saudara, jika Tuhan itu bisa kecurian, pasti dia bukan maha kuasa. Betul? Saya buktikan secara Alkitab. Buka Matius pasal 6. Makanya itu hamba Tuhan yang ada di sini, kalau Anda sering khotbah itu ralat, khotbahmu keliru.
ayat 7. Saya ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 8, perhatikan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Apa Pak Michael belakangnya? Silakan dibaca Pak Michael. Sebelum kamu minta kepadanya. Kita belum berkata-kata, dia sudah tahu. Lah bahasa rohmu dicuri ya, buat Tuhan tidak ada masalah kan? Kalau Tuhan bisa kecurian dengan iblis, pastilah itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Kok iblis bisa menang sama Tuhan? Nah ini kan pendeta goblok ini. Khotbah seperti itu. Ya, setuju ya Pak Michael? Di garis bawahi koma tadi, sebelum kamu mengatakan Tuhan sudah tahu. Sebelum kamu bahasa roh dia sudah tahu. Terus kemudian Pak Michael tanya lagi yang satunya. Bahasa roh ini asli atau palsu? Saya tadi katakan, saya bukan orang yang anti dengan bahasa roh. Ya, senang Pak Michael, mic-nya ditutup semua supaya noise-nya tidak masuk. Ya, saya tidak anti dengan bahasa roh sebab bahasa roh itu salah satu karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal 12 tertulis di Alkitab. Siapapun orangnya termasuk saya mesti tunduk dengan kitab suci ini. Ada yang asli. Tetapi saya katakan 90% yang ada di Indonesia palsu. Sebab apa? Tidak ditunjang dengan perbuatan baik dan buah-buah roh mereka. Tuhan memberikan karunia, itu sama dengan Tuhan memberikan anugerah, hadiah. Pasti Tuhan milih orang tertentu. Anda disuruh tidak ngumbar bahasa roh aja tidak bisa kok. Anda disuruh ngerem, kalau di tempat peribadatan, tidak ada yang menafsirkan, tidak usah bahasa roh, Anda tidak bisa kok. Satu ayat ini aja Anda gagal. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus? Ya, kalau Anda ngumbar seperti itu. 1 Korintus 14 ayat 23. Ini ketika Anda berbahasa roh tidak ada yang menerjemahkan ya. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar, maksudnya bukan orang Kristen, atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila, garis bawah no. Nah, sekarang di gereja malah pendetanya atau worship leadernya itu bilang, mari berbahasa roh, mari berbahasa roh, kan gitu. Padahal Tuhan itu ngelarang. Satu ayat ini aja Anda tidak mampu lakukan. Bagaimana orang bisa yakin bahwa engkau ada urapan Roh Kudus? Tertib aja tidak bisa. Taat aja tidak bisa hanya dengan bilang, tidak usah berbahasa roh kalau tidak ada yang menerjemahkan. Kan begitu. Gagal kok. Nah, dari situ Pak Michael, baru kita bisa tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau ingin tahu pohon itu seperti apa, kamu mesti lihat buahnya kayak apa. Demikian Pak Michael, terima kasih. Terima kasih Pak Roni pencerahannya. Ya, terima kasih. Cukup. Mungkin yang lain, mungkin ada yang mau bertanya kembali. Silakan, nggak apa-apa. Bertanya kembali, masih ada waktu. Mungkin Ya, Pak Mardosi, Pak Januel, Pak Kuswadi, silakan Pak. Mungkin ya. Bu Rida atau Ibu Sani-Sani, Syuing, silakan bertanya. Daripada Anda, makanya, iya silakan.
daripada Maka- tidak mengerti tapi ditahan-tahan. Makanya tanya aja dengan yang biasa gunakan bahasa roh. Apa arti kata-kata yang selama ini Anda katakan? Ayo, apa? Nah, itulah yang dimaksud Rasul Paulus, tidak membangun jemaat, tetapi bisa membangun dirimu sendiri. Karena itu, masuk di dalam kamar, silahkan kamu berbahasa roh sendiri. Sebab apa? Tidak ada yang dengar. Rohmu sendiri dengan Tuhan, padahal kamu sendiri juga tidak paham. Itu tadi loh. Iya, silakan. Pak Effendi Wongso Dirjo, silakan Pak. Ini kakak ipar saya, Pak. Oh, kakak Effendi ipar. Wongso. Iya, Iya. iya. Silakan. Nah, kalau Bapak. tidak ada saya tunjukkan. 1 Korintus 14 tadi, kalau Anda mau baca itu mulai ayat atas, itu bagus sekali. Ayat 5. Silakan Pak Fran, ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Suka. Tetapi lebih daripada itu. Supaya kamu bernubuat. Nubuat dengan bahasanya kita, bahasa manusia. Berarti antara bahasa roh dan bahasa manusia, Paulus lebih ngomong apa? Bernubuat ini lebih tinggi tingkatnya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau tidak ada yang menafsirkan, sama dengan Anda yang tidak bisa bahasa Inggris, itu dengarkan siaran TV bahasa Inggris, begitu loh. Tolah-toleh gitu loh. Nah, ngapain Anda dengarkan terus, begitu loh. Nah, orang lain yang tidak beriman, bukan Kristen, ketika masuk dalam ruangan ibadah yang semua berbahasa roh, karena dia tidak ngerti, ya, dia akan bilang apa? Kalian gila. Itu ayatnya ada. Ya Pak Michael, silakan. Iya, kalau tidak Pak. ada, kita bisa tutup, tidak apa-apa. Baik, silakan Kalau yang lain. Ya, kalau ada dilanjut, kalau tidak ada bisa ditutup, Pak. Baik, kalau gitu ditutup aja Pak, karena memang. Oke. Silakan. Baik, sudah ya. Nanti Jamnya sudah, ya. saatnya saya minta Bapak Kuswadi ya Pak, doa syafaat. Pak Kuswadi, Pak Gembala Kuswadi. Ya Pak. Nanti ditutup doa syafaat ya Pak ya. Setelah itu ditutup Pak Roni doa Bapak kami dan doa berkat ya Pak. Oke. Oh iya. Baik, sebelumnya saya akan pimpin pujian dulu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya baik.
hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Silakan Pak Kepala Puspadi.